Halo semua, selamat datang di Research Brief. Dalam melakukan research, akan ada 3 tahapan yang kita lewati. Perencanaan, eksekusi, dan pelaporan. Di episode kali ini, gue akan ngomongin tentang tahapan yang pertama, yaitu perencanaan. Gimana sih enaknya kita bikin research plan? Apa aja yang dibutuhin saat bikin research plan? Research plan ini sangat penting dalam melakukan research. Kenapa? Kita anggap aja dia adalah resep dalam memasak. Jadi kalau kita masak tanpa resep, kita nggak tahu bahannya apa, cara bikinnya gimana. Akhirnya masakannya bisa jadi nggak enak, atau malah nggak jadi, gosong, atau dan lain sebagainya. Sama, kalau research nggak ada research plan-nya, akhirnya bisa jadi bolak-balik. Yang dilakuin tidak efektif, buang-buang biaya dan buang-buang waktu. Makanya penting banget untuk semua researcher itu bisa membuat sebuah research plan yang ajak. Secara singkat, ada 3 tahapan dalam bikin research plan. Pertama-tama, kita pahami dulu sebenarnya kebutuhan bisnis apa sih. Nah, untuk ini baiknya kita ngobrol sama bisnis leadersnya. Jadi ngerti sebenarnya kebutuhan mereka seperti apa. Nggak cuma lewat dokumen doang, kadang kan ada ngasih brief, terus ayo bikin dong research-nya. Karena kadang nggak jelas lewat tulisan kayak gitu. Setelah kita paham bisnis objektifnya apa, baru kita bisa bikin research objektif. Research objektif adalah hal-hal yang kalau kita jawab, itu akan membantu bisnis untuk mencapai tujuannya. Biasanya maksimal ada 3 poin aja, karena kalau kebanyakan takutnya researchnya malah jadi terlalu luas. Kita ambil contoh sebuah toko roti yang punya bisnis objektif, ingin mengembangkan bisnisnya dengan cara berjualan online lewat e-commerce. Untuk itu, dia pengen bikin research. Nah, untuk bisnis objektif ini, contoh dari research objektifnya adalah memahami apa sih kesulitan orang saat beli roti offline, mencari tahu kompetitor toko roti online yang ada sekarang siapa aja, dan memahami kebiasaan orang belanja makanan secara online. Dengan punya pemahaman tentang hal-hal itu, jadinya toko rotinya akan tahu toko roti online kayak apa sih yang harus dia buka, apa sih yang akan memenuhi kebutuhan penggunanya dia atau pembelinya dia. Setelah kita jelas nih ya mau mencapai apa, sekarang kita perlu cari tahu gimana ya bisa mencapai itu, yaitu dengan memakai metode research yang sesuai. Anggap aja metode research itu kayak alat pertukangan, banyak macamnya, tapi masing-masing fungsinya udah spesifik. Misalnya obeng, dia dipakai untuk masang baut, bukan untuk mantek paku di tembok. Nah, metode research juga kayak gitu, ada banyak banget, tapi kita perlu pilih mana yang sesuai untuk menjawab kebutuhan research kita saat itu. Secara umum biasanya dibagi 2 sih, kuantitatif yang mencari jumlah atau kualitatif yang mencari tahu kenapanya. Gua akan bahas lebih detail beberapa metode research di episode lain ya. Tapi intinya kita perlu memastikan metode yang kita pilih itu memang bisa menjawab research objektifnya. Setelah memilih metode yang tepat, kita juga harus memastikan target partisipan kita atau sampel research kita mewakili target pengguna dari bisnis kita. Biasanya untuk kriteria bisa kita buat berdasarkan demografik, yaitu usia, jenis kelamin, ekonomi status, dan lain-lain. Dan juga psikografik, yaitu perilakunya kayak gimana, orangnya, personality-nya kayak gimana. Kriteria ini harus spesifik supaya mewakili pengguna dari bisnis kita tadi. Contohnya, untuk toko roti tadi, idealnya metode research yang dipakai adalah campuran, ada kualitatif untuk tahu kebiasaan orang itu seperti apa, kenapa mereka berperilaku seperti itu, dan juga kuantitatif untuk tahu berapa banyak sih orang yang berperilaku kayak gitu, untuk memastikan bahwa memang pasarnya ada nih saat buka toko online untuk roti spesifiknya. Selain itu, target partisipannya juga adalah orang yang memang udah reguler beli roti di toko offline atau makanan di toko offline, dan juga yang belinya di online. Kalau enggak, nanti susah dapetin info yang dibutuhin sama toko roti tadi. Terakhir, kita mesti bikin timeline dan budget yang bisa diinformasikan ke semua orang, sehingga setiap orang yang berkepentingan tahu sebenarnya kapan gue akan dapat hasilnya,
dan berapa banyak biaya yang harus gue keluarkan. Beberapa hal yang bisa kita munculin di timeline atau waktu. Pertama, waktu kita tektokan sampai dapat konfirmasi bahwa proposal research-nya udah oke. Terus pembuatan kuesioner atau panduan wawancara kalau kualitatif. Rekrutmen partisipan dan fieldwork-nya nih, wawancara, baik wawancara maupun survei. Dan terakhir adalah waktu analisa atau reporting. Itu semua yang akan kita tunjukkan di timeline. Sementara untuk budget, biaya yang dibutuhkan biasanya rekrutmen partisipan. Ini kalau memakai agensi atau rekrutmen agency. Jadi orang-orang atau perusahaan yang memang kerjaannya mencari partisipan untuk riset. Yang selanjutnya insentif partisipan. Ya kan kita udah ngundang, kita kasih ucapan terima kasih lah untuk mereka. Lalu selanjutnya sewa ruangan. Kalau untuk kualitatif biasanya kan kita ngundang ke sebuah tempat yang netral, yang bukan tempat kantor kita. Jadi si respondennya atau partisipannya akan nyaman untuk mengeluarkan pendapatnya. Nah, itu kita perlu sewa ruangannya. Nah, itu ada biayanya. Lalu ada sewa alat. Kadang kalau misalnya kita nggak punya kamera khusus yang untuk merekam saat si responden sedang memakai handphonenya. Nah, itu nanti ada sewa alat lagi misalnya. Itu semua yang ada di budget. Setelah semua hal itu udah dibuat, research plan-nya udah jadi, jangan lupa dikomunikasikan ke stakeholders lagi. Dipastikan semua yang udah kita buat itu sesuai dengan kebutuhan sama stakeholdernya. Kalau ternyata belum sesuai, ya mana yang harus disesuaikan lagi. Demikian episode Research Brief kali ini. Buat teman-teman, boleh ceritain juga pengalamannya saat bikin research plan di komen ya. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Terima kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya.